Halo Juan. Halo Juan. Juan. Coba suaranya nak, Juan. Coba video kalian coba dinyalakan lah. Video kalian. Gimana kalian kondisi sekarang ya? Coba dinyalakan videonya supaya saya nampak wajah kalian ya. Coba dinyalakan dulu nak. Rico, Jennifer, Juan, Melissa, Kejia, Daniel coba nyalakan videonya. Nyalakan oke. Jennifer sudah nyalakan videonya. Daniel juga. Coba Rico, coba nak coba ya. Kejia juga. Juan nak coba nyalakan nak. Halo Juan. Coba nyalakan nak ya. Juan. Rico, coba nyalakan videonya nak. Suara saya Daniel kedengarannya nak ya, tapi suaramu nggak bisa masuk ya. Oke, oke ya. Nah, coba semua. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat hari Sabtu ini kita ada mengadakan lagi tryout evaluasi sama seperti yang kemarin metodenya. Tapi kemarin ada juga beberapa teman-temanmu yang menyatakan bahwa pembelajaran soal tryout dari AKM katanya kurang waktu ya, ya Jennifer ya. Iya, Pak. Nah, Jennifer, nanti ketika saya nanti akan saya tambahkan waktu untuk pembelajaran AKM, matematika, fisika, nanti akan saya buat jadi 2 menit. 2 menit, nanti supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke ya. Jadi pelajarannya itu adalah pelajaran yang selama ini sudah kalian kerjakan. Mungkin beberapa soal mungkin masih baru ya. Oke. Kedengaran suara saya kedengaran nggak? Jelas nggak suara Kedengaran, saya? Pak. Atau Jelas, Pak. agak sengau? Ya, gimana? Riko gimana suara saya nak? Oke, nah coba perhatikan materi yang mau saya sampaikan di sini. Oh ya, bentar ya, saya ini dulu. Ini ada materinya. Oke, nah coba ini kelihatan nak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Halo, coba kasih respon dulu. Bentar ya nak ya. Coba perhatikan, coba diperhatikan slide saya muncul nggak nak? Coba kasih respon dulu nak. Slide saya muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Jolin muncul nggak nak? Muncul, Jolin. Pak. Oke, iya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa nanti di hari Sabtu kita akan mengadakan tryout lagi, ya. Tapi saya mengucapkan selamat dulu untuk Jolin. Untuk kemampuan IPA dia juara 1, untuk kemampuan IPS dia juga juara 1. Benar ya Jolin ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, nanti di hari Sabtu nanti itu kita akan mengadakan lagi tryout yang kedua ya, nak ya. Oke. Iya, Nah, Pak. jadi yang lain coba diapakan karena ada voucher pembelian buku tulis ya. Sebesar 25.000 satu setiap sesi. Nah, sekarang coba kita perhatikan eh ini pertemuan keempat AKM numerasi SMP ya. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, coba Joylin baca dulu nak yang di atas apa namanya?
Diagram berikut menunjukkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Oke, inilah data keadaannya. Nah, sekarang kita lihat, eh, coba diperhatikan bahwa di sini ada dua gambar, ya. Di sini ada ungu yang agak gelap dan ungu yang agak terang. Benar ya? Nah, kalau dia ungu agak gelap disebut dengan apa? Laki-laki. Dan ungu yang agak terang disebut dengan perempuan. Oke? Ini merupakan tingkat pengangguran terbuka. Nah, saya mau sampaikan dulu bahwa tingkat pengangguran terbuka itu artinya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, ya, tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan pada usia produktif, usia produktif. Nah, kira-kira usia produktif menurut kalian usia berapa, nak? Ayo, usia berapa kah usia produktif? Siapa yang tahu? Ayo. Joylin usia 20-an. Hah? Apaan? Apa Riko? 20-an, Pak. Oke, 20-an. Benar, tapi masih kurang lengkap. Ayo. Umur berapa rentang waktunya? Usia sekian sampai sekian. Ayo, berapa? Usia produktif usia berapa, nak? Nah, usia produktif di Indonesia itu adalah usia 18 tahun sampai usia 50 tahun. Ya. Jadi sebenarnya ketika kamu udah tamat SMA, kamu itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam usia produktif. Artinya, kan ketika orang udah tamat SMA itu kan dia punya alternatif, bisa kuliah, bisa langsung kerja. Dengan pengertian bahwa dia sudah termasuk usia golongan tenaga kerja. Sampai 50 tahun itu memasuki usia pensiun. Ngerti nggak, nak? Ngerti? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, nak? Jolin ada pertanyaan, nak? Enggak ada, Pak. Oke, sampai di sini pas ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini merupakan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin ya. Ini kita masukkan. Pada Agustus 2015 ini berdasarkan persentase ya, nak ya. Ini persentase, ini pakai persen. Perhatikan. Dia pakai persen, bukan jumlah, tapi persen ya. Nah, dalam Agustus 2015, laki-laki yang mengalami pengangguran itu adalah, ya saya buatkan sini ya, Agustus 2015, dapat aja 2015, itu laki-lakinya 6,07. Perempuannya berapa? Berapa enak? 6,37. 6,37. Nah, Pak, kok tiba-tiba muncul yang di sini 6,18? Dari mana Kak ini? Ayo. 6,18 di atas muncul dari mana? 6,07 tambah 6,37 dengan pengertian 6,18 adalah nilai tengah dibagi dengan berapa? 2. Paham nggak? Paham nggak, nak? Halo? Nah, di sini kan mewakili kan ada 6,18. Ya kan? Nah, di sini dia 6,07 tambah 6,37 dibagi 2. Nah, ini berhasilnya berapa, nak? 12, berapa? Ayo, coba hitung. 12, berapa, nak? 44, Pak. 444 dibagi 2. Coba 12,44 dibagi 2 jadi berapa? 12,44 dibagi 2. Berapa, nak?
6,22. Nah, oke. Sebelumnya, oke ya, dengar ya. Ini Pak harusnya 6,22. Kenapa di sini yang muncul adalah 6,18? Bedanya di mana, Pak? Nah, perhatikan. Ini juga berpengaruh juga terhadap jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Ini juga berpengaruh terhadap jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Oke. Pada umumnya jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan, manakah lebih banyak, nak? Manakah lebih banyak dari hasil survei jumlah penduduk laki-laki atau jumlah penduduk perempuan? Mana lebih banyak? Lebih banyak adalah jumlah perempuan, ya. Jadi lebih banyak dia jumlah perempuan. Nah, jadi 6,18 ini diambil dari nilai perwakilan yang mewakili nilai yang ada di sini. Jadi 5,70 dengan 5,45 diambillah 5,61. 5,53 dengan 5,44 diambillah 5,50. Nah, hampir sama juga dengan yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya kenapa nggak sesuai, Pak? Karena di sini juga berpengaruh terhadap jumlah laki-laki dengan jumlah apa? Perempuan. Ngerti nggak saya? Halo, Ngerti, Pak. ngerti ya? Nah, coba kalian di satu kelas 9A siapa lebih banyak, nak? Perempuan atau laki-laki? 9A. Siapa 9A di sini? Oh, coba 9C lah, 9C. Jennifer, kemana lebih banyak? Laki-laki atau perempuan? Jennifer. Nah, nah ini juga berpengaruh ya. Nah, coba kita buatkan lagi ini. Kita lanjut ke soal pertanyaan pertama. Nah, menurut Badan Pusat. Nah, coba Jennifer baca dulu, nak. Halo, Jennifer. Oh, Jennifer ini. Joylin. Enggak tadi Joylin. Riko coba, nak. Riko coba baca dulu, nak. Iya, Pak. Hmm. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Oke, ini ternyata dia yang dimaksud dengan pengangguran terbuka itu adalah orang yang berusia 15 sampai 64 yang tidak memiliki apa? Pekerjaan. Inilah dia maksud dengan pengangguran terbuka ya. Oke. Nah, perhatikan di sini ukuran pemusatan ya. Di sini ada dua tabel, dua gambar, satu ukuran pemusatan, satu lagi besar persentasenya. Oke. Nah, yang pertama katanya rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan tahun 2015 sampai 2019 adalah berapa? Dari sini. Yang manakah dia? Coba kita perhatikan datanya. Ya. Coba perhatikan ya. Coba ini semua kalian tulis. Coba semua kalian tulis di buku tulisnya. Agustus 2015 perempuannya 6,37. Kemudian tahun 2016 5,45. Tahun 2017 5,44. Tahun 2018 5,26. Tahun 2019 5,23. Oke, coba ditulis dulu, nak. Ditulis. Sudah ditulis, nak? Halo. Sudah ditulis, Riko udah? Joelin udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Nah, coba ditulis. Nah, kalau sudah ditulis, coba kita buatkan ya. Kita mau buat dulu rata-rata DPT
perempuan. Perempuan 2015 sampai 2000 berapa? 19. Oke. 2015 berapa persen, Nak? 6,37. Berapa? 6,37. Bentar ya. 6,37. Oke, 2016 5,45. 5,45. 45. 5,45. Oke, 2017 berapa, Riko? 5,44. 5,44. Oke, 2018 5,26. 5,26. Oke, yang terakhir 2019 berapa perempuannya? 5,23. 5,23. Oke. 5,23. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X bar-nya. Oke, siapa yang masih ingat nih mencari nilai X bar, nilai rata-rata? Siapa yang masih ingat? Jumlah seluruhnya sigma ya, sigma dari 2015 sampai 2019 dibagi dengan, nah ini berapa tahun? Berapa tahun, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tahun? 5 tahun. Nah, siapa saja dia? 6,37 tambah berapa? 5,45 tambah 5,44 tambah 5,26 tambah 5,23 dibagi dengan berapa? 5. Nah, coba kalian hitung dulu, Nak. Berapa ini, Nak? Bentar ya. Oh, maaf ya. Tadi saya ini, sorry. Ini, sorry ya, tadi saya matikan mikrofon saya. Tahun 2015 berapa tadi? 6,37 tambah 5,45 tambah 5,44 tambah 5,26 tambah 5,23 dibagi dengan 5. Hasilnya 27,75 dibagi 5. Ini berapa hasilnya, Nak? Halo? 5,55, Pak. 5,55. Nah, coba kita lihat. Ada nggak 5,55? Ada ya? Yang ini ya? Benar ya, Nak? Berarti dia hasilnya 5,55. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat yang berikutnya. Rata-rata TPT laki-laki. Nah, laki-laki. Nah, coba kalian lihat laki-lakinya. Laki-laki yang mana ini? Coba kalian tulis yuk. Kalian tulis. 6,07, 5,70, 5,53, 5,40, 5,31. Coba kalian tulis, Nak. Tahun 2015, 6,07, 5,70, 5,53, 5,40, 5,31. Coba kalian tulis, Nak. Siap kalian tulis, Nak.
Coba kasih respon, kasih respon. Siapa yang apa? Kasih respon di apa? Diacungi jempol ya, Nak. Ah, diacungi jempol ya. Atau ini gitu. Coba. Siapa yang udah siap, Nak? Saya, Pak. Oke, Daniel udah. Kasih respon, resen ya. Jennifer udah. Jolin udah, Rico udah. Juan? Halo Juan? Oke, Rico udah. Melissa udah. Ejia udah. Juan gimana? Halo, ini Juan gimana ya? Oke. Nah, kalau sudah siap, sekarang kita hitung ya. Kita hitung. Oke. Sekarang kita hitung rata-rata untuk laki-laki tahun 2015 sampai 2019. X-barnya. Berapakah tahun 2015? Ayo kasih. Berapa 2015, Nak? 6,07 tambah. Coba 2016 berapa? Berapa 2016, Nak? Halo, coba kasih respon dulu. Halo, 5,70, Pak. 5,70. Nah, coba dikasih respon ya, Nak ya, supaya kita nggak cuma saya aja yang ngomong ya, Nak. Tambah. Oke. Tahun 2000 ini 2015, 2016, 2017 sekarang kan? 2017 berapa? 5,53. 5,53. 2018 berapa? 5,40. 2,40. 2019 berapa? 5, Hah? 5 ya? 5,40. Ya. Maaf, maaf. 5,40 ya. 5,40. 5,40. Oke, 2019. 5, berapa? 5,31. Berapa? 31. 31. Nah, ini berapa tahun? Dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahun. Dibagi 5. Ayo, coba hitung. 6,07. Berapa hitungnya? 6,07 tambah berapa? 5,70 tambah 5,53 tambah 5,40 tambah 5,31. Berapa itu dapatnya, Nak? Ayo. Riko berapa? 28, berapa, Nak? Jennifer berapa, Nak, hasilnya, Nak? 28,01. 28,01 dibagi dengan berapa? 5. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya, Nak? 5,602. Oke, 5,60. Nah, coba kita lihat. 5,60. Ini laki-laki ke 5,60. Mana 5,60? Ke bawah ya. Berarti dia ke sini. Oke. Nah, sekarang rata-rata TPT laki-laki dan perempuan. Perhatikan ya, ini digabung. Yang mana dilihat, Pak? Yang dilihat itu yang ini. Ini saya ganti ya. Ini kalian tulis ya. Kalian tulis. Kalian tulis ini ya. Ini kalian tulis, Nak. Ini kalian tulis 6,18, 5,61, 5,50, 5,34, 5,28. Oke? Coba. Coba ditulis ya, Nak ya. Kalau sudah siap, coba di raise hand. Oke, Jennifer sudah selesai. Jolin juga sudah selesai.
Riko juga sudah selesai. Ayo. Siapa yang keluarin, nak? Kijia juga udah selesai. Juan juga udah selesai ya. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang kita hitung ya. Kita hitung. Oke, kita hitung. Nah, ini kita hitung. Ini saya gariskan dulu ke sini dulu ya. Saya gariskan batasnya. Sekarang rata-rata laki-laki dan perempuan. Ayo, X bar-nya. Tahun 2015. Berapa, nak? 2015, nak? Saya hanya muncul di slide saya ini. Supaya saya jangan bolak-balik, coba kalian sebutkan, ayo. Tahun 2015 berapa, nak? 6,18. 6,18. Tahun 2016 ya. Tahun 2016 berapa? 5, ayo. Coba sebutkan. Nanti saya bolak 5,61. 61. 5,61. Oke, tahun 2017 berapa, nak? 5,50. 5,50 tambah. Tahun 2000 ini, tahun 2018 5,34. 5,34 tambah tahun 2019. 5,28. Oke, dibagi berapa semua? Dibagi 5. Oke, sekarang kita hitung. 6,18 tambah, oh maaf, 5 tambah 5,61 tambah 5,50 tambah 5,34 tambah 5,28. Ayo, berapa hasilnya, nak? Berapa hasilnya? 27,91, Pak. 27,91. Coba. 6,18 tambah 5,61 tambah 5,50 tambah 5,34 tambah 5,28. 27,91. 27,91 dibagi dengan berapa? 5. Bagi 5 berapa, nak? 5,58. Berarti bagi 5 berapa? 27,91 bagi 5 berapa? 5,5. Berarti ini sama dengan 5,582. Nah, kita buat dua desimal. Ini 2 kan bilangan kecil ya, berarti 5, berapa? 5,58. Nah, coba kita lihat. Ada nggak 5,58? Ada ya? Berarti yang ini jodohnya adalah 5,58. Oke. Sampai di sini ngerti ya, nak? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti. Oke, nanti ini gak usah kalian tulis. Nah, karena nanti akan sudah saya bagi di Google Classroom ya. Bisa kita lanjut, nak? Bisa ya? Bisa. Oke, ini gak usah ditulis. Nanti akan ada di Google Classroom saya kasih ya. Oke. Nah, ini pertanyaan nomor 2. Ini hanya pendapat ya. Tidak usah kita lihat data. Oke, coba. Manakah yang mungkin membuat rata-rata tingkat pengangguran terbuka? Perhatikan ya. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan naik dibanding data semula. Nah, coba. Katanya 2017 dibanding dengan data tahun 2016. 2017 banding 2016. Oke. Coba kita perhatikan. 2017 datanya itu 5,50. 2016 5,61. Yang terbesar di sini adalah pengangguran laki-laki 5,70, di sini 5,53. Nah, bisa kalian tulis ya, nak ya? Bisa kalian tulis? Halo? Halo? Halo, nak?
Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Di 2017, dia datanya itu adalah 2017 5,50. Ini 5,50. Dan di sini 5,61. Berarti ada penurunan kan? Oke. Perhatikan ya, rata-rata tingkat pengangguran terbuka. Perhatikan usianya, nak. Perhatikan usia. Pada saat pengambilan data, sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 65 tahun tidak tercatat. Oke. Usia 65 tahun apakah terbuka, nak? Apakah dia termasuk pengangguran terbuka? Halo? Coba, pengangguran terbuka kan, nak? Halo? Enggak, Pak. Enggak, berarti di sini enggak bisa ya. Oke. Yang kedua, pada saat pengambilan data sekelompok orang yang tidak bekerja pada usia 14, perhatikan, 14 sampai 18 tahun. Apakah 14 termasuk terbuka? Tidak ya. Itu tadi kita lihat bahwa dia 15 sampai berapa? 15 sampai berapa ini tadi? 15 sampai 64. 14 tidak termasuk, ya. Berarti ini tidak mencukupi. Oke. Kemudian usia 67 tahun. 67 tahun udah lebih. Berarti yang benar yang mana, nak? Yang tidak tercatat. Di Yang D. antara 15 sampai 64. Yang mana? Yang D. 18 sampai 20 tahun. Jadi jawabannya adalah D. Dia termasuk dalam rentang 15 sampai 64. Oke, bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, jadi kalian harus melihat rentang usia 15 sampai 64. Jadi yang benar adalah usia 18 sampai 20 tahun. Oke. Pertanyaan ketiga, coba si Jennifer yang baca, nak. Ya, coba Jennifer baca, nak. Johnny seorang lulusan SMA tahun 2018 dan berumur 18 tahun saat lulus. Ia dan Oke. teman-temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data TPT. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke. Pernyataan yang pertama. Apa ini pernyataan yang pertama? Coba si Riko baca, nak. Apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun. Oke, kita lihat ya. Umur 18 tahun ini termasuk usia produktif. Berarti mereka sudah termasuk ke dalam yang mencari pekerja pengangguran terbuka ya. Nah, ketika saat di sini, ia dan temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data TPT. Nah, pernyataan apabila artinya jika ya, jika seandainya Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan saat pengambilan data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka akan turun. Benar atau salah, nak? Benar, Pak. Benar, karena mereka termasuk usia produktif. Oke. Umur John dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja, sehingga tidak akan pengaruhi data tingkat pengangguran terbuka. Benar atau salah? Katanya tidak termasuk. Padahal 18 tahun. 18 tahun kan tadi usia produktif kan 15 sampai 64. 18 sudah masuk sini kan? Udah, Pak. Nah, benar atau salah? Salah. Katanya 18 tahun tidak termasuk angkatan kerja. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Ya kan? Berarti salah. Oke. Kualifikasi pendidikan John dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Perhatikan. Dia menyorot ke dalam kualifikasi pendidikan John dan teman-temannya. Sementara dalam undang-undang tadi hanya melihat dari apa, nak? Undang-undang hanya melihat dari mana? Undang-undang hanya melihat dari apa? Usia 15 sampai 64. Pendidikan tidak termasuk. Oke. Jadi apakah
kalau seandainya dikatakan walaupun dia tamat SMA, apakah tidak termasuk dalam angkatan kerja? Coba. Termasuk kan? Halo? Berarti salah, Pak. Iya, salah lah. Karena ini kan coba kita baca ya. Kita baca di sini ya. Menurut undang-undang, perhatikan nak. Menurut undang-undang, slide saya udah muncul nggak? Muncul, Pak. Oke. Nah, ada kan kalimat di sini. Menurut undang-undang tenaga kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja, perhatikan angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Oke. Ini berdasarkan undang-undang, dia hanya melihat kepada apa? Umur. Apakah dia tamat SD, apakah dia tamat SMP atau tamat SMA. Yang pastinya usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun, dia sudah termasuk angkatan kerja yang produktif. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jennifer bisa nak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi, apakah pendidikan mempengaruhi? Tidak. Makanya walaupun dia tamat SMA, tetap juga termasuk dalam angkatan kerja. Jadi jawabannya benar atau salah? Salah. Salah. Ya. Jadi yang benar adalah hanya bagian pertama, selebihnya salah. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan keempat, ada yang bingung? Ada yang bingung, nak? Ada yang bingung? Ada yang bingung, nak? Jennifer gimana? Ngerti? Joylin? Ngerti, Pak. Joylin gimana? Joylin? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Jadi nanti ketika saya kasih kuis, kalian harus melihat, oh yang mana yang dilihat? Ternyata dari segi usia, bukan dari segi pendidikan. Oke ya? Oke. Nah sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir ini, coba ini merupakan denah rumah. Artinya rancangan rumah yang akan dibangun. Oke. Ukuran tanah berapa kali berapa ini, nak? Berapa panjangnya ini? Berapa panjangnya? 10 meter. Iya, P10 berarti 10 meter kali berapa lebarnya, nak? 6, Pak. 6 meter. Jadi ukuran tanah 10 meter kali 6 meter. Oke ya. Nah, perhatikan. Coba perhatikan setiap lambang. Perhatikan setiap lambang. Setiap lambang yang ada di denah. Ada garis 2, ada garis 1, ada garis 3. Ngerti ya? Ada garis 1, ada garis 2, ada garis 3. Bisa ya, nak ya? Halo? Iya, Bisa Pak. kan? Oke. Sekarang kita perhatikan. Yang pertama, di sini 3 meter. Perhatikan ini. Ini dari ukuran yang ada di sini 3 meter. Oke. Garis 3 berarti termasuk ke dalam berapa meter? Garis 3. Garis 3 yang ini, nak. Kalau di sini kan 3 meter. 3. Berarti garis 3 termasuk 3 meter. Oke. Bisa ya? Bentar ya. Oke. Kemudian garis 2. Berapa meter? Garis 2 adalah pembagian bagi 2 dari 6 meter. Ayo, kalau 6 meter dibagi 2 berapa meter, nak? 3 meter. Berapa? 3 meter. Oke ya, bisa ya? Bisa ya? Oke. Kemudian garis 1 pembagian dari garis 2.
Nah, garis 1 dibagi dengan garis 2. Jadi garis 1 berapa meter? 1,5 Pak. 1,5 meter. Sampai di sini paham nggak, Nak? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang kita lihat. Berarti ruang makan, ini ruang makan, perhatikan ya. Berarti di sini kan 3 meter. Di sini 3 meter. Berarti ruang makannya berapa nih sisanya? Ini 6 meter. 3 tambah 3, 6. Sisanya berapa, Nak? Di sini berapa? Dari sini? 4 Pak. 4 meter. Oke, bagus. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat berdasarkan denah rumah yang diberikan. Tentukan apakah ruangan-ruangan berikut ini ideal atau tidak ideal. Artinya di sini, coba kalian bayangkan di rumah kalian, ukuran kamar kalian itu berapa meter, kemudian ukuran dapur, ruang makan itu berapa meter, dapur berapa meter, kamar tidur anak berapa meter. Nah, coba kalian bayangkan, yang ideal artinya orang bisa masuk dengan kondisi bebas, tidak kesempitan. Yang pertama, yang kedua, perlengkapan yang dibutuhkan masih bisa dimuat di dalam ruangan tersebut. Paham ya, Nak ya? Paham ya, Nak? Halo? Paham. Oke. Coba, kalau seandainya kamar tidur itu biasanya berisikan apa, Nak? Pertama, pasti tempat tidur ya? Ya kan? Tempat tidur. Yang kedua, lemari, pakaian, benar ya? Benar ya, Nak ya? Yang ketiga, Iya, Pak. mungkin aja bisa meja belajar, mungkin. Ada yang tidak ada. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ruang makan. Pertama, ruang makan. Ruang makannya ukurannya 4 meter kali berapa meter, Nak? 3 meter. 4 meter kali 3 meter. Menurut kalian ideal enggak itu? Masih bisa enggak itu? Muat orangnya dan juga bisa muat meja, kursi makan. Ideal enggak itu? Masih bisa enggak, Nak? Ayo. Menurut Juan, masih bisa enggak, Nak? Halo Juan? Masih bisa enggak masuk itu? Coba ditekan mic-nya, Nak. Si Juan ini dari tadi enggak apa loh, enggak bersuara. Ini ngantuk tidur gimana ini? Coba menurut Riko lah, Riko Nak. Menurut Riko masih bisa enggak masuk di situ? Meja makan, kursi makan beserta dengan orang. Idealnya misalnya orang yang muat itu adalah 4 orang. Ayah, ibu, dan 2 anak. Masih bisa enggak, Nak? Bisa, Pak. Masih bisa ya? Masih bisa. Berarti ini masih ideal. 4 meter kali 3 meter. Oke. Kamar tidur anak adalah 3 meter dikali 3 meter kan? Ini 3 meter. Terus ini juga 3 meter. 3 meter kali 3 meter. Masih ideal enggak? Masih ideal ya, Nak ya? Masih ideal. Ini masih ideal karena kamar tidur anak itu tidak terlalu banyak perlengkapan yang dibutuhkan. Oke, sekarang dapur. Nah, perhatikan dapur. Dapur ukurannya berapa, Nak? Ini 3 meter, di sini 1,5 meter. Berarti 3 meter kali 1,5 meter. Oke, Joylin. Masih ideal nggak dapurnya 3 meter kali 1,5 meter, Nak? Nggak ideal, Pak. Alasannya apa, Nak? Karena dapur kan banyak perlengkapannya. Jadi Perlengkapan. harus agak luas sedikit. Contohnya apa aja yang bisa masuk? Apa aja perlengkapan yang dibutuhkan di dalam dapur? Lemari piring, kompor, Lemari, kompor, terus? kayak meja-meja untuk alat-alat bahan gitu. Oke, jadi
yang menurut Joylin idealnya dapur itu berapa kali berapa, Nak? Kayak ruang makan gitu, Pak. 4 meter kali 3 meter. Hmm. Oke, itu menurut Joylin. Oke, menurut Kijia, ideal nggak, Nak? Alasannya Enggak, kenapa Pak. dan alasannya kenapa nggak ideal? Ya karena itu, Pak, butuh banyak perlengkapan kalau di dapur. Oke, perlengkapan masak ya, perlengkapan masak, terus apa lagi? Piring, ya kan? Ya, Mungkin Pak. juga ada ember, ya kan? Semua. Nah, menurut Kijia, yang idealnya untuk dapur itu ukurannya berapa, Nak? Ini dapur Kijia di rumah gimana? Di Sidikalang. Berapa ukuran dapurnya, Nak? Pernah nggak diukur? Belum, Pak. Belum pernah. Nah, sekali-sekali coba kalian ukur ya. Coba kalian Ya, Pak. ukur. Tadi menurut siapa? Si Joylin 4 meter kali 3 meter. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya dapurnya ini tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Karena pertama itu dari 1,5 meter. Ini nggak mungkin bisa masuk lah di sini, entah lemari piring, karena nggak bisa lagi muat orang-orangnya. Ini udah termasuk lorong sempit ini. Jadi dia termasuk tidak ideal. Oke? Nah, kenapa kita belajar dari rumah? Karena ini nanti suatu saat ketika kamu nanti jadi seorang arsitek ataupun seorang nanti suatu saat kalian bisa membangun rumah, kalian harus mikir. Kalian harus mikir ruang makan berapa ukurannya, kamar tidur anak berapa ukurannya, dapur berapa ukurannya, kemudian ruang tamu berapa ukurannya, taman depan berapa ukurannya, kemudian juga ukuran sampai ukuran jendela, ukuran pintu, kalian harus mikir. Kalian harus perhitungkan semua. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat lah misalnya ya, sekarang kan lagi maraknya perumahan murah Jokowi gitu kan. Nah, kalian harus coba hitung-hitung kayak mana ya bentuknya ya gitu. Masih ideal nggak? Masih bisa nggak gitu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaannya? Halo? Kasih respon, Nak. Ada pertanyaan Jennifer? Nggak ada, Pak. Riko? Nggak ada. Oke. Nanti gini, saya kasih kisi-kisinya dulu ya. Nanti mungkin saya akan kasih tryout seperti denah rumah. Mungkin ukurannya yang berbeda. Ukurannya. Mungkin ukuran ruang makannya saya ubah. Kemudian ukuran kamar tidurnya saya ubah. Ataupun bentuk daripada denahnya ini saya ubah. Nanti kalian mikir kira-kira yang mana yang ideal, yang mana tidak ideal. Bisa ya? Jadi saya kasih kisi-kisinya ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, yang berikutnya, kisi-kisi berikutnya yang mana? Kisi-kisi berikutnya adalah mengenai statistika. Nah, statistika ini juga akan saya kasih ininya, apa namanya, grafiknya. Nanti kalian melihat dan memikirkan gimana caranya. Nah, tapi setelah ini kan udah saya kasih penjelasannya. Nah, pastinya kalian sudah harus bisa mengerjakannya, mencari nilai rata-rata dari laki-laki, perempuan, dan laki-laki perempuan. Bisa ya, Nak ya? Nah, sampai di sini sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan, Nak? Ini materi kalian nanti ini bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Bisa nanti kalian pelajari lagi. Oke? Bisa? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jennifer masih sembahyang hari ini, Nak? Ada waktu apa? Ada jadwal sembahyang? Enggak, Pak. Oke. Oke ya. Nah, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Nanti materinya bisa kalian lihat di Google Classroom. Akan saya berikan. Kalian lihat dan kalian perhatikan ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Oke nak, oke udah bisa live ya.